Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami serombongan dari Bekasi, utamanya adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah yang ada di sebelah kiri saya adalah beliau Bapak Gus Yudhadi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Sebelahnya lagi adalah beliau Bapak Kukuh Susanto, sama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya sendiri, ya saya derek atau ikut beliau sama Pak Iqbal ngawal. Nah, jadi semuanya kami telah diberi waktu di sini untuk menyampaikan unek-unek kami, atau ya tadi intinya adalah kami bersilaturahmi. Dan karena dulu waktu di pesantren sama saya, pesantrennya itu sama di pesantren At-Tahdir. Pesantren At-Tahdir itu ada di Jombang. Saya cerita saya itu pas waktu kelas 3, beliau sudah praktek. Beliau Bapak Kiai Mutoli ini sudah praktek. Setiap ada pelajaran yang susah yang saya rasakan ketika di kelas, saya langsung minta tolong beliau. Pak, itu saya dulu nggak bahasa sama beliau, saya nggak bahasa. Saya minta tolong pelajaran yang sulit, Nahwu, Shoroh, Balaghah, saya tanyakan sampai saya ceramah, ya, sampai saya ceramah saya minta dibuatkan teks. Karena apa? Saya bahwa dengan beliau itu memang orang yang cerdas, bagian cerdas, hikmat, ilmu laduni, salut saya. Dan doa kami dari DPW dan seluruh jajarannya mendoakan kalian semuanya menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hikmat, orang-orang yang bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Sehingga Pak, karena apa? Zaman sekarang ketika kita hidup di era seperti ini dengan tanpa ilmu, itu adalah sesuatu yang berat. Sehingga beliau Rasulullah menegaskan, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna li ghairi zaman." Didiklah anak-anak. Kenapa? Mereka akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zaman orang tua. Zaman sekarang dengan 10, 20, 30 tahun yang akan datang jelas beda lagi. Mulai dari canggihnya alat komunikasi, transportasi, seluruhnya nanti akan berbeda mengikuti perkembangan zaman. Tapi ketika adik-adik semuanya sudah didasari oleh modal ilmu agama, apalagi tempat di pesantren, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang tahan batin. Amin. Tahan batin maksudnya apa? Godaan, ya, iming-iming apa saja, itu nanti kalian tidak mudah tergoda. Tidak mudah tergoda. Apalagi di pesantren ini, selain diberikan ilmu-ilmu syariat, ilmu nahwu, shoroh, zubat ada, maka zubat kemarin ya sekitar tahun berapa kali, terus apa? Dimasuki, dididik dengan ilmu-ilmu wahyi, supaya, mohon maaf, setelah nanti keluar dari pesantren, kita nggak tahu nasib kalian itu mau jadi apa, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas orang tua kalian menginginkan kalian menjadi anak-anak yang soleh, dan soleha. Terutama beliau Bapak Kiai Mutoli menginginkan semua
santriwan santri putrinya menjadi pejuang-pejuang wahidiyah, pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang wahidiyah. Makanya di sini belajar dan mujahadah bersungguh-sungguh. Saya dulu di pesantren ngajar anak kecil gitu ya. Ketika orang tuanya ngantar anaknya ke pesantren, titik, saya sebagai pembina, ya, saya bilang, kalau orang tuamu sudah nitip ke sini, ya, ketika pamit jangan dilihat ketika pulang. Orang tua yang ketika sudah naruh anaknya di pesantren, ikhlas memaksakan hatinya untuk menaruh anaknya di pesantren, dididik pesantren, ya, ini luar biasa. Orang tua yang tangguh. Biasanya Pak, ketika pamitan orang tuanya itu nggak mau noleh ke belakang, itu nggak mau. Ya. Anaknya taruh sini, orang tuanya pulang. Coba kita lihat, benar. Anak yang titipin saya dia, ayo lihat. Orang tuamu yang mau pulang ke rumahnya ini kita lihat, kira-kira dia nanti menoleh ke belakang enggak? Dilihatin sama anaknya, belas. Jadi omongan saya ada benernya. Gitu. Kenapa? Ketika pulang orang tua sakit hatinya sudah. Kepikiran apa? Nanti anaknya bagaimana di pesantren, makannya bagaimana, tidurnya bagaimana, nanti kalau sakit bagaimana. Itu yang dipikirkan oleh orang. Wah, nanti gizinya kurang, makannya cuma ala kadarnya saja. Ya. Ala kadarnya nanti pintar apa enggak? Nah, itu sudah menjadi pengorbanan dari orang tua kalian yang telah menitipkan ke pesantren. Maka bataslah kebaikan orang tua kalian. Karena apa? Asyaratu bil adab ma bin nasab. Kemuliaan itu karena adab. Ketika dididik di pesantren, pasti dengan ilmu yang sudah terima akan mewarnai gerak pola kita sehingga menjadi orang-orang yang beradab, yang berakhlak mulia. Karena kemuliaan dari seseorang ini, tandanya adalah dengan adab yang baik. Labi nasab, tidak karena orang tuaku kiai, orang tuaku berjuang. Kita nggak bisa membanggakan seperti bangunlah kemuliaan itu dari diri kalian sendiri dengan adab, dengan ilmu yang kalian terima, sehingga apa? Gerak laku kita ketika kita masih di pesantren, pulang dari pesantren, mungkin di rumah masing-masing sudah dibekali dengan ilmu dan adab. Kepada orang tua bagaimana, kepada guru bagaimana, kepada adiknya bagaimana, ini yang perlu kalian praktekkan. Nah, ketika didasari dengan ajaran ajaran wahidiyah beserta sholawat wahidiyah, insya Allah akan menjadi orang-orang yang selalu ittiba bisuratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan selalu terbayang-bayang dengan surahnya Nabi. Orang yang banyak membaca sholawatnya, dia akan dituntun hatinya menjadi perilaku-perilaku yang akhlaknya baik. Makanya salah satu kegunaan sholawat itu adalah hatinya selalu diliputi hidayah yang sumbernya dari beliau Rasulullah. Makanya orang tua kalian nggak usah khawatir. Ketika anaknya dididik di pesantren, apalagi dengan banyak membaca sholawat, dia akan mendapat syafaat, dia akan mendapatkan nur hidayah dari Allah. Karena apa? Dengan barokahnya sholat. Dari sinilah adik-adik semuanya, kita jangan patah semangat. Kalian besok besar mau jadi apa? Wah, saya cewek, nanti kata saya santri putri, paling biasanya di rumah, ya, di rumah nanti terus enggak gerakannya enggak lincah, enggak leluasa. Jangan. Kenapa? Ilmu yang kalian terima ini ketika diamalkan, itu ibarat
pohon buahnya itu benar-benar ada. Pohon yang benar-benar ditanam, akhirnya apa? Tumbuh dan akan berbuah. Dan buahnya ilmu itu adalah diamalkan ilmu tersebut. Jadi mari para adik-adik semuanya, baik santriwan maupun santri putri, ya, semangat, ya, semangat. Ketika kalian malas, ketika kalian malas, ya orang kan gak semangat terus ya. Kadang juga malas, ya pagi-pagi subuh. Apalagi nanti bisa ada program tahajud malam, ya itu nanti pasti ada perasaan malas. Perangi, akhirnya apa? Mujahadah adalah bersungguh-sungguh, pasrahkan kepada Allah. Ketika kita mengandalkan Allah, pasti di situ kita akan diberi pertolongan oleh Allah. Ketika perang Badar, Nabi perang Badar, jumlah pasukan kaum musyrikin waktu itu adalah 1000 lebih. Pasukan musyrik 313. Dari jumlah pasukan itu saja sudah beda jauh. 300 musuh 1000. Berapa kali lipat itu? Dari canggihnya senjata yang dibawa oleh kaum musyrikin, ini lebih canggih pasukan musyrikin. Banyak panglima perang kaum musyrikin, kaum Quraisy waktunya sudah handal berperang. Tapi apa? 313 kaum muslimin tidak mengandalkan apa-apa. Mereka tidak mengandalkan kekuatan dirinya, tapi mengandalkan kekuatan dari Allah, pasrah. Ya, pasrah. Akhirnya apa? Kocar kacir, 1000 pasukan kocar kacir kalah perang. Ketika kalian sudah dibekali seperti ini, di pesantren kudus seperti ini, ya niatilah pondok yang lama. Pondok yang lama. Kenapa? Itu termasuk daripada orang yang kalau di taklim ta'alim itu kan ada syarat untuk mendapatkan ilmu yang barokah manfaat itu ada 6 syarat. Sahum 3 anakmu dihabi ayat. Ta'allam fa innal ilma illa bisitatin. Ya itu teruskan. Berjajaran lagi. Ya, itu kunci. Salah satunya adalah tulus zaman, panjang masanya. Beliau nggak sebentar dari pindah ke coba, dicoba juga lama. Tirahatnya luar biasa. Nah, saya nggak cerita seperti ini, ngapain? Ya, maksud saya biar kalian bisa contoh akan menjadi orang-orang hebat di masa akan yang datang. Di masa yang akan datang. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf. Monggo kita mujahadah bersama. Ada tambahan dari ya, terima kasih. Pasti dari tutur kata kami banyak kurang berkenan di hati para adik-adik semuanya. Kami ikut mendoakan semoga kalian yang menimba ilmu di sini senantiasa diberi keberkahan, betah lahir batin, sehat lahir batin, semangat lahir batin. Dan kita doakan semoga seluruh orang tua yang di sini, yang memondokkan anak di sini, diberi kemudahan rezeki oleh Allah. Amin. Dan kita doakan semoga pesantren anakmu ini ketika nanti pembukaan santri selanjutnya, semoga banyak hati-hati orang tua tertentu untuk menitipkan anaknya menimba ilmu di sini. Amin. Dan terakhir, semoga dalam rangka menimba ilmu di sini Allah berikan ilmu yang manfaat, barokah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Rabbi sallallahu alaihi wasallam.
عليك نور الحق هديا وأسره وروحه أجل حق الطلاق وحق الطلاق وليسن لي يا سيدي سرعا فإن تردك بسرعا سرعا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذنك وانظر إلي سيدي موسلاتي الحضرة الفاتحة. Dari kami semua mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zaman anak barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.